pagi. Kita masuk di topik kedua, yaitu memprediksi endapan pada reaksi kimia. Ya, di sini saya singkat langkah-langkahnya yang ada di slide PPT kita. Yang pertama, kalau kita mau memprediksi endapan pada reaksi kimia, maka pertama yang harus kita lakukan ya, kita harus mengionkan masing-masing zat. Berarti kan memprediksi endapan pada reaksi kimia berarti zatnya itu lebih dari satu dong. Namanya reaksi kimia berarti lebih dari satu zatnya kan, supaya bisa bereaksi. Jadi nanti zatnya itu misalnya ada 2, kita ionkan dulu kedua zat tersebut ya, kita ionkan. Oke, yang kedua, yang langkah selanjutnya kita tentukan molaritas ion ya, konsentrasi ion. Bagaimana caranya nanti saya akan jelaskan di contoh soal. Pasti langkah-langkahnya ini diingat dulu ya. Yang ketiga, kita akan mencari KSP hitung ya. KSP hitung itu simbolnya QSP. Jadi beda ya. Jadi ini untuk membedakan saja. Jadi KSP hitung itu namanya adalah QSP. Nah, poin terakhir yaitu kita akan membandingkan nilai QSP dengan KSP. Kalau kamu lihat di materi kita bahwa kalau QSP-nya lebih kecil dari KSP ya. Di sini kan KSP semua nih. Kalau QSP-nya lebih kecil, ini belum mengendap. Jadi kan kita nanti dapat nilai QSP-nya di poin 3. Sedangkan KSP itu nilainya nanti udah dikasih tahu. Nah, kalau misalnya kita dapat QSP-nya lebih kecil, maka ini kesimpulannya belum mengendap. Jadi larutannya belum mengendap. Nah, kalau kita dapat ternyata sama dengan, ini istilahnya tepat jenuh. Tepat jenuh ini artinya juga belum mengendap ya. Tepat jenuh itu artinya juga belum mengendap. Nah, kalau kita dapat nilai QSP ini nanti lebih besar dari KSP, maka inilah yang dikatakan sudah mengendap atau lewat jenuh. Jadi pada saat kapan nanti kita simpulkan dia mengendap? Pada saat QSP yang kita dapat itu ternyata lebih besar dari nilai KSP yang diketahui. Itu saja caranya. Ini diingat yang 4 cara ini biar kita masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, soalnya seperti ini. Nomor 1. 10 mili CaCl2 direaksikan dengan 10 mili NaOH dengan molaritas tertentu, KSP-nya sekian, apakah CaOH 2 kali mengendap kan gitu. Nah, tadi yang langkah pertama apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengionkan senyawa yang direaksikan. Nah, senyawa yang direaksikan yang mana? Yang ini ya, ini yang direaksikan. Hasil reaksinya kan ini ya. Ya, oke. Jadi saya tidak menginstruksikan kalian mereaksikan, tidak. Saya menginstruksikan kalian mengionkan dulu ya. Jadi ini langkah pertama, mengionkan dulu. Oke. Apa saja yang bereaksi yaitu CaCl2. Diionkan berarti setimbang menjadi diionkan aja, bukan setimbang menjadi. Ionkan aja berarti ini Ca2+ tambah 2Cl-. Oke. Zat kedua yang bereaksi berarti NaOH ya. Maka ini kalau diionkan menjadi Na+ tambah OH-. Nah, di sini kan molaritasnya ada nih. Jadi volume ini tidak terlalu berpengaruh ya. Karena molaritasnya tetap sama saja. Jadi ini ditulis 0,1 molar. Oke. Jadi ionnya ini semua. Langkah kedua kita menuliskan konsentrasinya kan. Ini 0,1 molar, 0,1 molar. Nah, ini tadi 0,02 molar. Ini 0,02 molar, ini 0,02 molar. Oke. Jadi ini kita udah 2 langkah ini. Langkah pertama kan kita ionkan senyawa yang direaksikan. Ini kan udah diionkan. Langkah kedua, tentukan molaritas ion yang terjadi. Jadi karena molaritas zatnya seperti ini, maka ionnya kan udah ada nih. Bisa dari koefisien kan. Ini 1 banding 1 banding 2. Jadi ini maaf, ini 0,1, ini 0,2. Nah, seperti itu. Ini karena koefisiennya 1 banding 1 banding 1, sama saja ini 1, ini 2 tadi.
sama saja berarti koefisien molaritasnya 0,02. Maka sekarang kita ke langkah ketiga, kita mencari KSP hitung. KSP hitung siapa yang akan kita cari? KSP hitung yang ditanya, yang mengendap apa enggak. Kan yang ditanya ini nih. Maka kita akan mengionkan CaOH 2 kali ya. CaOH 2 kali, ionnya jadi Ca2 plus tambah 2OH min. Nah, Ca2 plus ini dari mana? Dari sini ya. Oke, jadi Ca2 plusnya dari reaksinya dong. Berapa? 0,1 molar. Oke, sekarang OH minnya dari mana? Dari zat ini dong. OH minnya berapa? Jadi walaupun ini 2, tetap saja ini diambil semua. Bukan jadi 0,04 ya. Ini 0,02. Nah, maka kita akan mencari KSP hitung. Namanya KSP. Cara mencari KSP sama seperti KSP, yaitu konsentrasi ion pangkat koefisien. Berarti Ca2 plus pangkat 1 kali OH min pangkat 2. Oke, Ca2 plusnya kan 10 min 1, pangkat 1 ya. Pangkat 1 kali 2 kali 10 min 2, pangkat 2. Jadi dapat hasilnya berarti 4 dikali 10 minus 5. Oke, kita udah dapat KSP hitung. Nah, KSP hitungnya 4 kali 10 pangkat min 5. Maka kita bandingkan ke KSP ini. Jadi ini KSP yang diketahui namanya. KSP tabel. Maka kira-kira nilai ini lebih besar apa lebih kecil? Ini kan 10 min 6, ini 10 min 5. Oh, ternyata berarti KSP-nya lebih besar dari KSP. Apakah mengendap? Iya. Maka ini kesimpulannya sudah mengendap. Siapa yang mengendap? CaOH 2 kali. Karena KSP-nya lebih besar dari KSP. Itu yang pertama ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah di dalam larutan PbNO3 2 kali, molaritasnya 0,01 molar, ditambahkan suatu basa NaOH ber-pH 12. Pertanyaannya, apakah terjadi endapan PbOH 2 kali jika diketahui KSP PbOH 2 kali segini? Tapi ini kurang lebih sama seperti soal nomor 1 ya. Kita lakukan pertama kali, kita ionkan dulu semua zat yang bereaksi. Berarti PbNO3 2 kali, kalau diionkan berarti menjadi Pb2 plus tambah 2NO3 minus. Terus NaOH kalau diionkan jadi apa? Berarti jadi Na plus tambah OH minus. Nah, kita sekarang menuliskan konsentrasi semua ionnya. Jadi ini kan dikasih tahu 0,01 molar. Karena koefisiennya 1:1 untuk Pb2 plus, ini juga 0,01 molar. Kan 2 nih, berarti ini 0,02 molar. Oke, ini molaritasnya nggak dikasih tahu, tapi kan dikasih tahu pH-nya 12. Nah, kalau dari sini kan kita bisa dapatkan pOH-nya 4 ya. Terus OH minnya 10 min 4. Oh, berarti OH minnya 10 min 4. Ya, kalau ini 10 min 4 berarti 10 min 4. Juga berarti 10 min 4. Nah, seperti itu. Jadi kita di sini udah 2 tahap ya. Jadi pertama kita ionkan, terus kita tuliskan konsentrasi masing-masing ionnya. Oke. Nah, kita akan langsung mencari KSP PbOH 2 kali. Nah, pertama kita ionkan dulu PbOH 2 kalinya jadi apa? Gitu. Maka ini menjadi Pb2 plus tambah 2OH minus. Oke, Pb2 plus itu dari sini ya. Asalnya dari sini. Berarti kita tulis 0,01 molar. OH min ini asalnya dari sini. Jadi dari masing-masing dari satu zat yang bereaksi ya. Ini 10 min 4. Oke, jadi KSP-nya yang ini berapa? Oke, berdasarkan rumus maka Pb2 plus pangkat 1 kali OH min pangkat 2. Oke, langsung aja masukkan. Berarti 10 min 2 pangkat 1 kali 10 min 4 pangkat 2. Maka menjadi 10 min 10. Oke,
kita udah dapat KSP-nya. Sekarang kita bandingkan dengan KSP-nya. Ini KSP-nya segini nih. KSP-nya berarti 10 pangkat min 16. KSP-nya 10 min 10. Kesimpulannya KSP lebih besar dari KSP. Maka ini juga mengendap. Jadi pertanyaan tadi, apakah mengendap? Iya. Jadi pertanyaannya ini, apakah yang ini mengendap? Iya. Karena kita bandingkan KSP-nya lebih besar dari KSP-nya. Ya, itulah untuk soal nomor 2. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan untuk soal-soal yang lain silakan cari di buku cetak atau cari di Google, coba sendiri ya, biar kamu juga banyak latihan soal. Sekian, terima kasih untuk topik yang kedua ini.